Sebenarnya sebelum pulang emang teman gue udah ngerasa gak enak di situ. Kayak dia belum makan, pokoknya kelaparan lah, kayak dia juga punya emak jadi keganggu semuanya. Salahnya kayak tempat itu tuh kayak dijadiin kayak tempat maksiat gitu, Mbak. Iya. Terus kita kayak mikir apa emang gak seharusnya di sini? Soalnya kita udah malam, kita bawa cewek, kayak nggak bener lah gitu. Gak lama dia mau tidur, tangannya dipegangin bang gini. Sama? Gak tahu, pocong mungkin. Kalau logikanya kan yang kita tahu ya, pocong itu kan dibungkus kain kafan. Iya. Gimana cara dia megang? Dia ngeliat gini, ini tuh sambil gitu, Duduk. kayak gini, gitu, tangannya gini ngelipet. Gak ada niatan sama buat kali kayak nginep. Terus ya emang di situ emang ada yang pacaran juga bang. Jadi ya mungkin Ya. Halo guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Turun. Oke, malam ini gue nggak sendiri, gue ditemani dengan narasumber gue. Narasumber gue ini punya cerita tentang dia ketemu dengan kuntilanak. Tempatnya di Puncak Gadok. Untuk kalian yang ingin mendengar ceritanya, kita bisa langsung ke narasumbernya. Halo bro, namanya siapa bro? halo bang, nama gue Azril. Ajril, oke. Bisa diceritakan gimana awalnya lu bisa ketemu dengan kuntilanak itu? Gue Azril asli orang Bogor dari Ciawi. Ya. Nah tempatnya tuh gue asalnya dari habis pulang nongkrong dari Pelolog Bogor. Rolok Bogor? Ya di Sempur, Di Sempur? Ya. tempat nongkrong. Nah gue sehabis pulang dari situ, sebenarnya ini yang kejadian bukan gue tapi teman gue. Tapi lu ada di situ? Tapi gue ada di situ. Oh, lu menyaksikan Dia kejadian itu? menyaksikan full semua. Nah sebenarnya sebelum pulang emang teman gue udah ngerasa gak enak di situ. Kayak dia belum makan, pokoknya kelaparan lah, kayak dia juga punya emak jadi keganggu semuanya. Itu posisi lu nongkrong siang apa malam atau sore? Posisinya malam banyakan sih, lumayan. Kayak lebih dari 4 orang, cewek cowok. Nah habis itu temen gua kayak ngerasa gak enak, kayak pengen pulang gitu bang terus. Itu jam berapa? Itu jam kayaknya masih jam 9-an. Jam 9, masih sore hitungannya Iya kalau masih buat sore. anak nongkrong. Iya baru nyampe jam 9 kayak. Mau minta pulang, kayak ya udah kita tahan dulu lah. Nah habis itu kayak jam 10:30, jam 11 kita pulang, kita cabut, kita balik. Habis itu kita diam dulu di pom bensin, kayak ini kita lanjut mau kemana, mau pulang atau mau nginep. Oh, niatnya nggak langsung pulang berarti? Niatnya nggak langsung pulang, soalnya udah kemalaman bang. Soalnya iya udah kemalaman, terus kayaknya pintu juga udah dikunci semuanya. Jadi kita inisiatif buat nginep semuanya. Iya. Kita nginep semuanya terus. Lu nginep di mana? Di Nginep. rumah teman atau? Nginep di rumah temen gua yang di daerah Gadog. Nah habis itu kayak kita ngumpul-ngumpul, ternyata kurang motor bang. Itu berapa orang jumlah lu nongkrong? Berapa ya? Kayak cewek cowok ditambah jadi 10-an kayaknya, lebih deh. Kurang lebih 10. Nah habis itu jadi kurang motor udah disimpan, tapi ini satu pada nginep gitu. Kayak seru-seruan. Habis itu kita punya ide buat bolak-balik. Oh, buat antar jemput Iya, aja antar gitu. jemput. Ya. Nah, yang pertama ini gua ke belakang, gua belakangan. Jadi yang pertama cewek dulu. Berempat teman. Nah, itu aman tuh. Gua aman. Nah, pas nyampe rumah emang aman-aman aja, tapi pas pulang gua kan berdua sama temen gua 2 motor. Jadi temen gua duluan, gua di belakang. Nah, habis itu posisi lu bawa motor apa digonceng? bawa motor. Lu yang bawa? Ya, bawa motor. Nah, habis itu kata gua kan tungguin, jangan misah bareng-bareng. Iya, Nah, dia duluan gitu. Nah, pas itu tiba-tiba kayak gua lagi bawa, tiba-tiba kuntilanak kayak gini, Bang. Ada sosok kunti gitu, panjang rambut. Lu ngeliat jelas itu? Lihat jelas. Kayak dia duduknya
nyamping gitu bang, kayak gimana sih nyamping? Heeh. Ya gitu-gitu. Ngedadahin lu. Iya ngedadahin. Lu Belum lihat jelas wujudnya dia. jelas. Dia duduk di pohon atau di apa? Dia duduk di batu-batuan gitu. Di Bang. batu-batuan. Kayak duduk gitu nyamping. Kayak Yang gini. lo lewat ini tempat angker kah atau kuburan kah atau apa? Kan yang itu lo- tuh rumah temen gua. Katanya emang kalau lewat situ angker lumayan. Hmm. Nah, terus pas di gang, gua kayak nggak mau bilang gitu bang, kayak ya udahlah gitu, gua mau bilang. Ini yang lihat lu sendiri. Ya gua sendiri, ya, temen gua nggak tahu Hmm. lihat apa nggak, tapi kayaknya dia juga lihat. Nah, di situ gua biasa kayak ngerasa biasa-biasa aja. Gua jalan lagi, gua masih di belakang temen gua. Hmm. Nah, di situ gua ngeliat di motor temen gua si kuntilanaknya masih apa ya, masih ngikutin, kayak duduk Digonceng begitu. dibonceng sama temen gua. Tapi temen lu nggak sadar dengan itu. Nggak tahu, kayaknya dia sadar cuman nggak mau ngasih tahu juga, nggak mau bikin takut. Hmm. Nah habis itu gua nanya dong, kayak gua salip, lu bawa siapa? Kata dia nggak bawa siapa-siapa gua gitu. Di situ udah kita jemput lagi bareng yang ya masih adalah kayak gua juga jadi boti gitu. Hmm. Cewek cowok. Nah habis itu gua di gang diam dulu, sengaja mau nungguin temen gua, soalnya harus bareng di gang itu. Hmm. Jangan sampai sendirian lah pokoknya bawa motor, Karena karena takut ya ada lagi gitu. ada makhluk seperti itu. Iya, ada makhluk lagi. Nah terus gua bertiga, gua yang bawa, temen gua yang satunya lagi yang di tengah, yang apa ya, yang ngerasa gak enak gitu dari awal nongkrong, kayak belum makan belum apa ini, Hmm. jadi pikirannya kemana-mana gitu. Dia lihat juga berarti. Dia lihatnya bukan kunti, tapi di pohon pisang ada pocong gitu. Tapi dia ngomong ke lu. Dia nggak ngomong, dia kayak dia nunjuk, tapi dia ketakutan sama gue, kayak buruan jalan gitu. Hmm. Kata gue istighfar kayak baca gitu. Nah di situ Tapi lu, sorry gue potong ya. Ya. Lu ngelihat si pocongnya itu. gue nggak ngelihat pocongnya. Lu cuma ngelihat si kuntinya, Iya. temen lu yang ngelihat pocongnya. Iya. Hmm. Nah habis itu sabar nungguin kan gitu, bacaan, nunggu teman gue datang nih, ayo langsung ke rumah. Habis ke rumah kayak kita biasa aja, kayak gue juga nggak ngasih tahu lagi lah. Lu diem karena nggak mau biar temen-temen lu panik dengan Iya, keadaan itu. soalnya kan udah malam, terus kita bawa cewek juga, Hmm. jadi takut. Cewek berapa orang lo bawa? Cewek berapa orang ya, kayak empat orang lah, kurang lebih. Di situ kita ngobrol-ngobrol. Nah di sini bang, kayak kita ngobrolnya kayak kenceng, berisik, Hmm. ngeganggu gitu lah. Iya. Kayak udah jam 1, jam 2, jam setengah 2 lah. Di situ gak lama teman gua rasukan bang, yang di kamar, yang ngeliat pocong ini. Yang lo bilang dari awal dia nggak enak, belum Iya. makan apa segala macam, Iya. dia kerasukan. Iya dia kerasukan apa ya, kayak penghuni di situ kayak nenek-nenek gitu bang. Hmm. Gua di situ kayak panik kan, kayak sabar gitu, kayak Dia saat dia kerasukan tuh posisinya ngamuk kah atau cuma diem atau ketawa-ketawa? awalnya marah bang, Hmm. kayak kalian ngapain di sini? Hmm. Ini rumah yang kalian datengin ini ya, ada penghuninya apa nggak? Kata temen gue emang ada penghuninya di situ. Bukan, maksud gue bukan penghuni makhluk halusnya ya. Iya. Tapi kayak rumah ini Oh. ditempatin. Misalnya kayak ada Orangnya. ada orang yang tinggal di situ gitu. Temen gue sering ke situ, cuman salahnya kayak tempat itu tuh kayak dijadiin kayak tempat maksiat gitu bang. Oh. Hmm. Iya. Awalnya emang ya biasa-biasa aja, emang ada penunggunya juga, terus emang sering juga ke situ, tapi nggak sering banget sih, kayak ke situ cuman ya gitu Dia cuma doang. buat tempat singgah doang lah. Iya, tempat singgah ya. doang. Yang ngerti lah. Kalian ngapain di sini? Kalian nggak seharusnya di sini. Si temen lu yang kerasukan ini bilang Iya, gitu. nenek-nenek. Itu dia marah tapi nggak ada yang megangin. Berontak. Berontak bang, kayak temen gua satu orang yang punya rumahnya kayak nahan, terus ada cewek yang bisa juga, yang bisa ngomong, kayak yang jago ngomong lah, kayak dia bisa ngomong sama nenek-neneknya. Oh, dia bisa komunikasi. Iya, kayak dia bilang maaf gitu, kayak minta maaf segala macem, terus kayak nenangin. Hmm. Akhirnya si nenek-neneknya itu kayak udah nggak ngomong lagi tapi ketawa-ketawa bang. Hmm. Di situ udah teman gue udah sadar lagi,
Habis itu malah kerasukan lagi bang, kayak pokoknya nggak tenang di situ malam itu. Posisi yang nenek-nenek masukin pertama itu sempat lepas berarti. Sempat lepas. Terus di waktu yang bersamaan entah berapa lama dari Iya. kejadian itu dia kemasukan lagi. Dia kemasukan lagi. Dia kayak nggak tahu marah-marah, ketawa gak jelas kayak berontak Kemasukannya gitu. apa sosoknya? Apa ya? Kerasukannya nggak tahu sih pakainya. Tapi suaranya nenek-nenek. Apa nenek yang sama mungkin? Mungkin bisa jadi juga kayak nenek-nenek. Setelah kejadian itu tuh, temen lu kerasukan, kan gara-gara kalian kumpul di situ rame-rame, ribut segala macem. Iya. Itu kan si temen lu kesurupan, kemasukannya. Mungkin dia marah karena kalian berisik. Nah betul. Nah, begitu dia keluar, apa kalian masih melanjutkan kebisingan itu berisik apa segala macem gitu? Lumayan, soalnya kan kita kaget juga. Terus kita kayak mikir, apa emang gak seharusnya di sini? Soalnya kita udah malam, kita bawa cewek, kayak nggak bener lah ini. Pokoknya rumah tuh kayak bukan malam itu nggak bener. Di situ malah kerasukan lagi, kayak kita semua kaget, kayak diem. Di situ kita suruh minum, kita suruh makan, baru udah nggak bang. Di situ udah tenang, kayak kita udah nggak mikirin itu lagi. Kayak si yang kerasukannya juga kita nggak kasih tahu dia tuh kerasukan. Dia taunya cuma tidur. Dia nggak sadar. Gak sadar dia tidur, kayak emang tadi ngapain aja gitu. Kenapa gua ketiduran gitu lah, semuanya segala macam. Dia makan roti sih, kayak air minum, air putih. Habis itu udah pada tidur. Paginya tuh cewek tuh si ceweknya hampir. Cewek yang mana nih yang bisa komunikasi? Enggak, temennya Cewek lagi. yang beda. Hampir kemasukan. Untungnya nggak jadi itu. Kayak dia udah kosong banget pikirannya bang, kayak dijawab nggak enak gitu. Itu tuh saat si cewek ini hampir kemasukan itu, penyebabnya apa? Apa karena dia bengong? Dia atau... bengong terus, kayak dia nggak apa ya, dia kaget mungkin ya, melihat langsung kayak gitu, jadinya sampai pagi pun dia kepikiran. Kalian berarti nggak tidur semalaman? Ada yang nggak tidur kayaknya, tapi gua tidur sih ya. Lo tidur? Gua tidur, kayak gua nggak tahu malam itu ngapain aja. Ada yang nggak tidur juga. Terus dari kejadian itu ada dampak-dampak berikutnya nggak di hari-hari berikutnya kah? Oh ada bang, dampak berikutnya yang temen gua lagi kerasukan. Yang mana ini? Yang cowok. Yang sebelumnya kerasukan Iya, ini? yang kerasukan. Dia kerasukan lagi? Dia di rumahnya kayak nggak tenang gitu bang. Kayak masih digangguin, masih diikutin di mimpinya ya. Di mimpinya? Kayak dimunculin lagi sosok-sosoknya. Kuntilanak dan si pocong ini, si nenek-nenek. Iya, kayak seminggu lebih, kayak itu dia pokoknya ngechatin gua terus kayak ini gimana gak tenang gua di rumah. Kayak dia juga sering kali ke rumah gua bang, kayak nginap tidur gitu. Dia takut tinggal di rumah sendiri? Takut bang, dia takut. Orang tuanya tahu juga kan. Nah habis itu ada satu momen di rumah gua lagi nginep bertiga, gua yang punya rumah yang tadi sama dia yang kerasukan. Nah habis itu gak lama dia tuh kayak apa ya, ketindihan gitu bang malam-malam. Oh, erep-erep. Iya, erep-erep kata orang Sunda, erep-erep kayak kaget gitu. Terus gak lama dia mau tidur, tangannya dipegangin bang gini. Sama? Gak tahu, pocong mungkin. Kalau logikanya kan yang kita tahu ya, pocong itu kan dibungkus kain kafan. Iya. Gimana cara dia megang? Nah gak tahu. Pokoknya gua di situ nggak ngelihat sosoknya, tapi gua ngelihat tangannya pas lagi tidur di sebelah gua, dia ngangkat. Tangannya ngangkat. Pertama tangan ngangkat, kayak dia kaget, dia bangun, dia tidur lagi kayak ketakutan, nangis. Kakinya diangkat lagi. Terus pas dia sadar, kan kebetulan di situ kamar gua kayak apa ya, plafonnya tuh abis bocor gitu bang, kayak bolong. Enggak. Terus dia ngelihat katanya, nggak tahu sosok apa, kayak ngelihat pocong apa gitu. Tapi dia ngomong kalau dia ngomongnya setelah kejadian. Jadi kayak dia ngelemparin sesuatu bang ke atas. Gua kaget. Dia ngelemparnya? Iya, dia ngelempar, kayak itu apaan anjing katanya gitu. Wah kaget di situ. Kayak temen gua juga kayak nggak tahu lagi harus kayak gimana. Udah dibacain doa, udah pakai air doa. Itu baru semalam bang. Besoknya lagi di rumah gua lagi. Dia masih nginep di tempat lo? Iya, dia masih nginep di rumah gua. Kayak paginya kita lagi ya ngobrol-ngobrol santai, ngerokok. Kayak gua nggak mau apa ya, ngingetin lagi sama dia lah. Yang semalam dia ngerokok, dia kemasukan lagi bang. Siang-siang kayak sore lah,
dia kemasukan pocong bang. Kayak tangannya gini terus. Tapi dia komunikasi nggak? Temen gue lagi main ML apa game gitu, pokoknya game. Dia ngeliat gini tuh sambil gitu. Duduk kayak gini. Gitu. Tangannya gini ngelipet. Tapi Itu dia, lama banget. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak ngomong apa, tapi dia senyumnya aneh. Kayak lebar banget. Aneh pokoknya. Terus pas dia bakar rokok, kayak dia ngerokok kuat banget bang. Terus diisep terus bang, sampai setengah ada kali bang. Oh jadi bukan kayak kita lagi kan ke isap rokok, isep, buang. Dia enggak Sekali terus sedot begitu. sekali sedot setengah. Kayak gue kaget banget di situ. Terus dengan kejadian itu cara dia lepas seperti apa? Apakah ada tindakan dari teman-temannya, dari lu sendiri, dari orang di sekitar dia gitu buat bantu dia? Pertama sih minta doa orang tuanya bang. Kayak pengen disembuhin lah, kayak minta doa. Terus orang tuanya orang seperti orang pintar begitu bukan? enggak, kayak ya tahu apa ya, pokoknya dibaca-bacain doa aja. Kayak bukan orang pintar juga. Terus yang kita lakuin, kita datang lagi ke rumah itu rame-rame, kita ngajiin. Kita ngaji, kayak gua kan bilang di grup kayak kita harus baik lagi, kita minta maaf. Kita harus baca doa biar selamat semuanya biar selamat. Nah, ada itikat baik lah dari kalian. iya, soalnya kan kita juga ya salah juga sih emang. Iya. Terus ya kita habis ngajiin. Ya alhamdulillah sehabis itu temen gua kayak gak, emang sih abis itu masih ada aja yang apa ya, yang ngeganggu lah di mimpi dia, masih ada. Tapi lewat mimpi ganggu. Tapi lewat mimpi, nggak bukan ganggu. secara langsung seperti yang dia alamin sebelumnya, Iya. kesurupan apa segala Iya, macam. masih lebih baik daripada sebelumnya lah, sebelum yang pas udah diajiin, jadi gitu. Gokil juga. Mungkin gini ya, kesimpulan yang gua ambil, Ya. kayak kalian saat datang ke tempat baru yang kalian datengin, Tuh, saat kalian datang ucapin salam nggak ke situ? jujur enggak. Abis pulang nongkrong kayak kita capek aja Ya. gitu. Contohnya kayak tadi lu datang ke sini, assalamualaikum segala Iya. macam. Itu salah satu itikat baik kita. Kita bertamu ke tempat orang, ya kan? Kita bertamu ke tempat orang, ngucapin salam, biar si tuan rumah juga menyambut, ya kan? Mungkin dengan kejadian kalian ngumpul rame-rame, mungkin dia udah tenang di situ, emang tempatnya dia, dia merasa terganggu, ya adalah salah satu dari rekan kalian itu digangguin balik sama dia. Iya. Mungkin tujuannya, ya lu ngapain datang ke tempat gua malah bikin ribut. Betul. Ya kan? Sama aja kayak lu punya rumah, didatengin teman-teman lu, orang di rumah lu yang tadinya tenang-tenang aja, tiba-tiba kalian pada ribut, pasti otomatis orang di rumah kan terganggu kan. Ya. Sama seperti mereka. Sama, nggak ada bedanya seperti mereka. Jadi dengan kejadian kayak begitu, saran gue saat lu main kemanapun, ya ucapin salam aja, nggak ada salahnya. Apalagi rumah itu ada penghuninya, ya kita kan ucapin aja assalamualaikum, punten. Ada itikat baik di awal saat kita datang ke tempat manapun. Tujuan kita kan baik, kecuali lu punya tujuan yang berbeda, yang kita nggak tahu tujuan berbeda. Makanya dari diri kita sendiri keluarnya. Oh iya betul. Ya kayak lingkungan kita nih, lu kumpul dalam lingkungan lu berbuat positif, temen lu pasti akan ngikutin. Selama itu tidak merugikan ke yang lain. Masih di posisinya itu kayak pas kita nongkrong juga, nggak ada niatan sama buat sekali kayak nginep. Terus ya emang di situ emang ada yang pacaran juga bang. Jadi ya mungkin. Ya ngerti, gue pernah ngeliat lah kejadian-kejadian seperti itu. Pernah ngalamin sih enggak, cuma banyak denger cerita seperti itu. Intinya ya iman kita harus lebih kuat. Ya betul. Ya. Oke, gokil banget cerita lu. Thank you ya. Yuk, siap bang. Thank you banget. Oke guys, tadi kita udah dengar ceritanya dari narasumber kita. Kesimpulan yang gue ambil, saat kalian mendatangi suatu tempat, nggak ada salahnya kalian mengucapkan assalamualaikum. Ibaratnya kata pembuka untuk datang ke suatu tempat, mengucapkan salam. Kita nggak tahu kan di tempat yang kita datangin ini ada siapa, kita nggak pernah tahu. Jadi kemanapun kalian datang, kemanapun kalian kunjungi tempat yang akan kalian datangi itu, ucapkanlah salam. Oke guys, terima kasih
telah mendengar cerita dari narasumber kita. Buat kalian yang seneng dengan ceritanya, kini kita hadir di 2 platform. Yang pertama ada di YouTube, yang kedua ada di Spotify. Oke, untuk kalian yang ingin klip videonya, kalian bisa klip video yang tadi diceritakan dan kalian kirim ke Instagram kita. Nanti kalian akan dapat sesuatu dari Kaktus Team. See you guys.